Guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar PMI Taiwan atau TKI Taiwan. Nah, saksikan terus video ini sampai habis. Tentunya jangan lupa ya untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah guys, untuk saat ini banyak banget informasi yang mengatakan bahwa Taiwan sedang mau dibuka kembali, begitu ya. Dan kali ini pemerintah lagi sedang membicarakan hal ini atau mendiskusikan masalah ini. Karena apa? Karena sekarang itu kan epidemi COVID-19 di Taiwan mulai membaik. Begitu juga dengan di Indonesia. COVID-19-nya itu semakin hari semakin berkurang, seperti itu. Jadi pemerintah Indonesia dan Taiwan itu mulai membicarakan hal ini. Jadi karena sekarang ini sudah aktif membicarakan masalah ini, pastinya ada hampir setiap hari berita mengenai TKI atau Taiwan kapan dibukanya kembali untuk TKI, seperti itu. Nah, pastinya teman-teman ingat dong kalau di bulan Mei yang lalu Taiwan itu ada peraturan pembatasan yang super ketat banget pada bulan Mei yang lalu karena untuk mencegah penyebaran epidemi COVID-19 di Taiwan. Nah, tentu saja karena ada peraturan di bulan Mei yang lalu pembatasan. Kalau teman-teman masih ingat, di bulan Mei kemarin kan ada Taiwan Siaga 2, Taiwan Siaga 3, seperti itu. Jadinya itu kayak pembatasan bahwa warga negara asing yang tidak punya ARC tidak boleh masuk ke Taiwan ataupun juga tidak diperbolehkan transit di Taiwan, seperti itu. Dan dampaknya kepada seluruh calon pekerja migran yang mau datang ke Taiwan itu ditangguhkan atau ditunda, baik itu dari Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Dan karena penundaan datangnya pekerja migran tersebut, maka ada dampaknya tersendiri bagi Taiwan, yaitu kekurangan pekerja migran. Dan kekurangan pekerja migran ini bukan hanya di sektor formal aja, teman-teman, melainkan di sektor informal atau PRT pun juga semakin hari semakin berkurang. Nah, dan saat ini epidemi di Taiwan mulai stabil, baik dari berbagai negara pengirim pekerja migran dan juga negara Taiwan. Itu epideminya makin hari makin stabil, seperti itu ya, teman-teman. Jadi permintaan pembukaan pekerja migran ini mencuat. Dan imigrasi juga diminta buka kembali untuk menerima pendatang. Dan saat ini pemerintah sedang diskusi memecahkan masalah tenaga kerja. Ini teman-teman sudah dengar di video-video sebelumnya, aku udah sering banget bilang ya. Jadi pemerintah Taiwan itu sedang memecahkan masalah kekurangan pekerja migran yang semakin hari semakin menipis. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Sun mengatakan jika epidemi di Taiwan dan negara pengirim stabil, maka akan dibuka kembali bulan depan. Bulan depan ini mereka itu nggak bilang ya, bulan depan itu bulan 11, 12 atau bulan depan di bulan Januari 2022 kita juga nggak tahu, teman-teman. Dan jika nanti udah deal, udah ketok palu gitu ya, tanggalnya berapa, kapan buka, bulan berapa bukanya, seperti itu. Nanti pasti ada peraturan-peraturan yang ketat banget yang harus dipatuhi. Seperti contohnya bagi kalian yang sudah vaksinasi dosis lengkap itu yang diprioritaskan. Dan juga hasil tes swab negatif sebelum keberangkatan ke Taiwan. Setibanya di Taiwan, kalian itu dikarantina. 1 kamar 1 orang, teman-teman. Nah, untuk karantina ini karena 1 orang 1 kamar ya, jadi ini nanti akan antri, teman-teman. Walaupun udah dibuka ya, kalian itu masih menunggu tempat kosong karantinanya. Ngerti nggak sih maksud aku? Maksud aku itu tempat karantinanya itu kan 1 kamar 1 orang itu pasti membutuhkan kamar-kamar yang banyak banget. Jadi ini nanti kalau jumlahnya yang masuk banyak gitu ya, pasti di stop dulu, nunggu 14 hari. Dan kalau udah di karantina 14 hari, udah keluar, begitu ya, ganti yang baru datang di karantina lagi. Jadi prosesnya ini bakal lama banget deh kalau menurut aku. Dan bagi pekerja migran nantinya yang sudah di karantina 14 hari dan udah keluar dari karantina, begitu ya, nanti di rumah majikan juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang harus diterapkan untuk pencegahan epidemi. Seperti karantina mandiri di rumah majikan dan harus kayak gimana nanti juga bakal dikasih tahu, seperti itu. Nah, ini kemarin udah aku sering bilang ya masalah hal ini, dan ini baru lagi, teman-teman, masalah baru lagi. Pastinya di tahun 2019 kemarin aku pernah sempat bilang masalah zero cost ya. Pasti teman-teman yang mengikuti channel aku udah tahu, udah aku ceritakan masalah zero cost ya, yang intinya itu kayak ada pro dan kontra, seperti itu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Aturan baru dari Indonesia yaitu penerapan
kebijakan zero cost, sektor swasta atau informal. Juga mendesak pemerintah Taiwan untuk mencari dan merundingkan negara-negara baru, sumber pekerja migran. Dan ini yang dimaksud adalah negara India ya, kalau nggak salah. Dan kemarin itu sempat aku bilang sama bos aku, Taiwan mau ngambil India nih, gimana nih menurut kamu? Katanya sih, wah ini Han maafan, kalau misalkan bener-bener mau ngambil India katanya tuh ini bakalan repot banget, katanya sih seperti itu. Dan ini bahkan pemerintah Taiwan dan juga pemerintah India ini sudah membicarakan masalah hal ini dan juga sudah dijajaki untuk meminta pengiriman pekerja migran. Oh ya teman-teman, di sini aku jelaskan menurut pengetahuan aku aja. Kalau menurut aku ini yang udah aman ini buat PMI dari Indonesia itu adalah mereka yang udah proses lama kalau menurut aku. Jadi untuk yang proses baru atau mau masuk ke PJTKI itu mendingan saran aku itu tunggu tahun depan kalau semuanya itu udah bener-bener fix, udah bener-bener jelas gitu, kalian baru boleh daftar. Kalau untuk saat ini buat kalian yang belum daftar ke PJTKI jangan dulu ya. Jangan dulu. Karena ini nasibnya calon TKI yang proses lama di PJTKI aja belum terbang-terbang. Jadi kalian harus sabar dulu deh, nunggu informasi kalau bener-bener udah buka dan bener-bener mau ambil orang Indonesia seperti itu. Jadi kalian harus sabar ya teman-teman. Oke, itu tadi buat calon TKI yang mau masuk ke Taiwan. Dan kali ini aku membahas TKI yang udah ada di Taiwan atau PMI Taiwan. Ini buat PMI yang berada di Taiwan ya. Ini adalah kabar baik buat kalian semua. Karena di Taiwan itu kan mengalami tren penurunan angka kelahiran. Banyak orang Taiwan yang tidak menikah ataupun juga tidak melahirkan anak, sengaja tidak ingin punya anak seperti itu, atau dibatasi jumlah dalam keluarga seperti itu. Jadinya itu kayak penduduk di Taiwan itu berkurang, teman-teman. Di sini Wakil Dekan Sun juga mengungkapkan bahwa sekarang sedang menyusun rencana bagi pekerja migran yang memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun seperti 5 tahun ke atas ya. Itu bisa melamar ke kerah putih atau pekerja migran setengah putih, dan mereka tidak tunduk pada pembatasan kuota migran, tuntutan pekerja migran. Jadi yang dimaksud dengan kerah putih itu adalah kayak naik jabatan gitu loh teman-teman. Tapi di sini juga harus memiliki teknik-teknik dan juga memiliki keterampilan tersendiri. Dan untuk cara ini kita belum tahu kayak gimana cara daftarnya. Mungkin di video selanjutnya aku akan cari informasinya ya, gimana cara mendaftar pekerja migran ke kerah putih. Nah, oke guys, itu aja ya informasi dari aku mengenai calon TKI dan juga TKI Taiwan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Anita Anggra ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!